Shalom Bapak Ibu Saudara, sapaan gembala hari ini bersama saya Pendeta Florida dari GKI Ngagel, Surabaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menerangi langkah kami, menguatkan hati kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari kitab Roma pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang engkau akan berkata kepadaku, jika demikian apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah engkau, hai manusia, maka engkau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi pergumulan yang tiba-tiba, situasi yang tiba-tiba tak menyenangkan, keadaan yang buruk, maka seringkali yang muncul dalam benak kita, dalam hati kita adalah, kenapa aku Tuhan? Mengapa Tuhan? Lalu kemudian kita kembali terus berpikir sampai kita bertanya, siapa yang menyebabkan? Makanya seringkali muncul satu kalimat, gara-gara kamu, gara-gara siapa? Kita selalu mencari penyebab. Apa penyebabnya atau siapa penyebab semua ini? Namun yang kita lupa adalah kalau kita terus berkutat pada siapa penyebabnya, maka kita tidak serta-merta bisa menyelesaikan persoalannya. Atau juga semakin menambah rasa sedih, rasa kecewa, atau bahkan rasa marah. Karena itu hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, bagaimana caranya kalau kita menghadapi situasi yang di luar kendali kita, yang tak kita inginkan, yang tak menyenangkan itu. Yang pertama, biarlah kita belajar menerima bahwa segala sesuatu itu yang menjadi penyebab itu, entah siapa atau apapun penyebabnya, biarlah itu wilayah Allah. Wilayah misteri Allah yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Kita tidak bisa akan mengetahui sepenuhnya apa penyebabnya atau siapa penyebabnya. Serahkan saja itu kepada wilayah Allah. Firman Tuhan hari ini kan memberikan kita pada gambaran bahwa ia menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya. Bahwa ada wilayah Allah sepenuhnya yang memang tidak bisa kita pahami secara utuh. Dan salah satunya adalah tentang penyebab itu apa atau siapa. Karena itu kalau kita tak bisa memahami sepenuhnya, maka biarlah wilayah penyebab ini adalah wilayah Allah saja dengan segala misteri ilahi di dalamnya. Yang patut untuk kita respon adalah bagaimana tanggapan atau respon saya terhadap persoalan itu. Karena respon kita menentukan bagaimana kita melangkah di tengah situasi yang tak pasti itu. Firman Tuhan hari ini juga memberikan kepada kita sebuah ilustrasi yang menarik tentang tanah liat di tangan tukang periuk, yang mau menandakan bahwa segala sesuatu ada dalam kehendak sang tukang periuk yang mau membentuk tanah liat itu dengan apa dan bentuknya seperti apa. Maka kita perlu untuk melihat diri kita hanya sebagai tanah liat, dan Allah akan membentuk hidup kita seturut dengan kehendaknya.
Karena biar bagaimanapun, seindah dan sebaik apapun kehendak kita, saudara, tentu jauh lebih indah kehendak Allah yang terjadi atas kehidupan kita. Karena itu biarlah kita juga kemudian menyerahkan saja segala sesuatu kepada Allah dan kita merespon dengan kacamata iman bahwa hidup kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Yang tak menyenangkan, yang mengagetkan, yang mengecewakan, atau yang menyakitkan sekalipun, biarlah kita lihat sebagai cara Allah sedang membentuk kehidupan kita menjadi lebih indah dan seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat firman hari ini, jika Anda sedang menghadapi situasi yang tak menyenangkan, mengagetkan, mengecewakan, responlah dengan kacamata iman. Penyebab semua terjadi, serahkan saja pada Allah, karena kita terbatas untuk memahaminya, tapi biarlah kita pegang satu hal. Apapun itu, kita sedang dibentuk oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Selalu ada yang indah yang Tuhan siapkan di balik semua peristiwa yang mungkin saat ini sedang tak menyenangkan itu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sedang membentuk hidupmu indah seturut dengan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan saja penyebab semua ini terjadi pada wilayah Tuhan. Dan kami mau merespon setiap persoalan dengan iman yang yakin bahwa Tuhan sedang merancang dan membentuk hidup kami dengan indah seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mau berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan Gembala pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.